Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu-Ibu sekalian. Selamat pagi. Hari ini topik yang saya akan sampaikan yaitu karakteristik untuk menentukan visi dan misi. Jadi di sini adalah proses penyusunan dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan. Sebelumnya, untuk melanjutkan pelajaran ini, marilah kita berdoa. Saya mintakan Ibu Nida lah untuk memimpin doanya. Terima kasih Pak untuk mengambil hikmah kita pada sesi hari ini. Ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya kami langsung memberikan kesempatan ini kepada Bapak Irwan, Bapak Azhar Aryawan sebagai fasilitator. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Bu Nida. Saya akan melanjutkan saja dari proses pembelajaran kita yang lalu yang telah disampaikan, yaitu tentang prinsip dan komponen dari kurikulum operasional. Di sini dalam menyusun kurikulum operasional, yang harus pertama kali kita susun adalah menganalisis konteks dari karakteristik sekolah. Untuk itu, mari kita perhatikan slide berikut. Udah bisa nampak Bapak Ibu? Ibu-ibu? Sudah Pak. Sudah. Oke. Jadi yang pertama dalam menyusun jelaskan. Jadi yang pertama dalam menyusun KU atau kurikulum operasional di satuan pendidikan adalah menganalisis konteks karakteristik dari satuan pendidikan itu sendiri. Setelah itu baru kita bisa dapat merumuskan visi misi yang akan kita capai dan seterusnya menentukan program pembelajaran, menyusun rencana pembelajaran, dan seterusnya merancang pendampingan juga evaluasi. Di sini dapat kita lihat analisis lingkungan belajar. Dari analisis lingkungan belajar ini dapat kita lihat sumber daya alam, sosial, dan budaya. Jadi apa yang ada di sekitar sekolah kita, baik itu sumber daya alamnya, baik itu sosialnya, dan budayanya. Jadi dengan sumber alam nanti kita dapat membuat suatu kurikulum operasional sekolah yang dapat sesuai untuk diinginkan semua, supaya untuk SMK kita lebih tertuju kepada studi. Sumber pendanaannya, dari mana sekolah mendapatkan sumber pendanaan? Apakah dari dana BOS, bisa juga dari bantuan yang tidak mengikat. Setelah itu baru kita lihat sistem dan kebijakan di daerah. Apa visi misi di daerah kita dalam pengembangan pendidikan. Kemudian kemitraan. Kemitraan ini dunia usaha, dunia industri, siapa saja yang dapat dilibatkan di lingkungan sekitar satuan pendidikan kita. Setelah semua kita susun, kita data, maka bisa kita buat visi, misi, dan tujuannya. Seperti apakah gambar ideal tentang masa depan yang ingin kita wujudkan? Bagaimana satuan pendidikan bisa mencapai gambar ideal itu? Itu adalah visinya. Setelah itu direview bagian mana yang perlu ditajamkan dalam visi dan misi itu. Bagian tujuannya apa? Misalkan pada ini kita adalah sekolah unggulan, bisa saja dia di jurusan listrik, apakah dia di jurusan otomotif, atau seterusnya. Setelah 4-5 tahun, visi baru bisa direview kembali. Jadi di sini kita bisa melihat apa saja prioritas yang akan kita capai. Kemudian baru kita membuat tujuan. Tujuan dari sekolah kita. Apa yang menjadi prioritas bagi satuan pendidikan dalam mendukung kompetensi peserta didik. Kompetensi apa aja yang harus dimiliki peserta didik.
agar dapat tercapai tujuan tersebut dan keterampilannya atau karakteristik individu yang ingin dibangun. Sudah jelas karakteristik ini kita mengacu kepada penguatan profil pelajar Pancasila yang telah kita jelaskan sebelumnya. Juga analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu apa saja? Bisa saja kebutuhan peserta didik. Misalkan peserta didik kita berasal dari daerah mana? Apa tingkat sosial peserta didik kita? Itu bisa kita klasifikasikan. Dari klasifikasi tersebut, kita dapat mengelompokkan dalam kelompok-kelompok tertentu yang memerlukan perhatian dan pendampingan lebih banyak. Juga analisis pada guru dan tenaga kependidikan. Apa profil guru yang ada di sekolah kita? Kompetensi apa yang dimiliki guru? Dan apa saja kelompok-kelompok guru atau tenaga kependidikan yang perlu mendapat pendampingan lebih lanjut, misalkan pelatihan, coaching, dan lain-lain. Apakah ada guru yang siap memfasilitasi peserta lain dengan berbagai latar belakang dan kebutuhan? Kemudian sarana dan prasarana. Apa saja sarana dan apa saja prasarana yang dibutuhkan untuk pembelajaran yang optimal. Prasarana ini selain keadaan sekolah juga, bisa juga sekolah yang aman, sekolah yang bersih, sehingga kita dapat memiliki perangkat yang memadai untuk penyelenggaraan pembelajaran yang optimal dan mengelola data. Di sini dari pemaparan saya ini, apa ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Sedikit, Boleh, Bu. untuk menentukan visi dan misi, apakah itu guru-guru perlu ikut ya Pak ya? Seharusnya, Visi dan misi sekolah gitu. iya, seharusnya idealnya adalah semua pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sekolah, baik dalam sekolah maupun luar sekolah, itu harus ikut. Itu idealnya. Supaya apa? Supaya semua guru dan semua pemangku kepentingan yang ada di sekolah tahu apa yang akan diharapkan sekolah, apa misi dari sekolah. Juga dunia industri dan dunia usaha dapat mensinkronkan apa yang diinginkan dunia industri dengan dunia usaha dengan sekolah kita, atau biasa kita sebut sebagai link and match. Atau ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Berarti ini terbuka untuk umum gitu ya Pak ya, terbuka ya. Dalam penan ini terbuka semua ya Pak? Iya, terbuka. Terbuka oleh. Oke Pak, ya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Di sini bisa Ibu lihat pada materi berikutnya, ini adalah contoh analisis kebutuhan sekolah. Yang pertama, peserta didik. Yang kedua, guru dan tenaga kependidikan. Dan sarana prasarana. Saya minta Ibu, karena kita hanya kelompok kecil, saya lihat di kelompoknya untuk mengisi apa aja kebutuhan peserta didik dan apa sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Ibu Nida, Ibu Miske. Ya Pak, ada ini mau saya ini pengalaman ya Pak ya. Ini kita kan di sekolah kita di daerah, kan Pak. Kalau misalnya ada jurusan TKJ, kita biasanya terbenturnya di permasalahan di lingkungan menganalisis kebutuhan lingkungan sekolah ini seperti ini Pak. Misalnya anak TKJ, kan jatuhnya nanti tuh bakal PKL ya Pak ya. Ya, PKL. PKL anak teknik komputer jaringan di sini itu untuk mencari tempat PKL yang relevan itu masih sangat sulit, Pak. Yang ada hanya warnet-warnet gitu ya kan, Pak. Nah, itu gimana, Pak?
sebenarnya itu kan Pak. Kenapa kita bisa ada jurusan TKJ sementara analisis kebutuhan untuk proses sekolahnya itu seperti itu. Kalau mau harus ke provinsi atau misalnya ke Medan, mereka PKL-nya biaya lebih banyak, pertimbangannya lebih banyak, seperti itu, Pak. Disinilah yang dibutuhkan analisis kebutuhan lingkungan sekolah itu, Bu. Jadi kalau analisisnya seperti ini, jurusan apa yang perlu kita buat? Misalkan daerah anak kita pertambakan maksudnya daerah tambak, maka bisa dibuat jurusan pertambakan atau pertanian. Kalau untuk kasus Ibu, ini ya kembali kepada link and match. Kembali kita harus memberi pengarahan kepada anak itu bahwa di tempat kita ini tidak ada sih yang pas untuk TKJ hanya sekedar warnet. Dengan kata lain harus ke tempat lain lah yang lebih ada, misalkan dia Telkom atau apa, itu harus diberikan pengertian karena sudah terbentuk jurusan TKJ-nya, Bu. Dan itu juga sering dialami itu apa sih sekolah lain. pertanyaan? Ya, itu juga sering dialami sekolah-sekolah lain. Jadi dalam pembentukan analisis inilah kebutuhan sekolah ini. Lingkungan kita tidak membutuhkan TKJ kan gitu. Kita buat juga TKJ. Jadi konsekuensinya ya harus PSG di tempat lain. Karena kan selama ini ya, Bu. Sekolah-sekolah ini mungkin buka jurusan itu ngikuti tren mungkin ya Pak. Trennya lagi trennya ini gitu. Tapi mungkin kalau sudah dianalisis, diikutkan semua pihak, mungkin itu bisa disepakati bersama anak harus PKL di IDUKA yang relevan. Dengan biaya yang seperti ini harus tanggung jawab orang tua sekolah gitu, mungkin lebih efektif ya Pak ya? Iya, betul Bu. Ada lagi yang ingin menambahkan? Cukup Pak, terima kasih. Oke, jadi salah satu fungsi dari analisis kebutuhan lingkungan sekolah adalah kita dapat mengetahui potensi sekolah kita. Seperti biasa kita lihat, kita mengetahui SWOT, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan hambatan nanti yang akan kita hadapi. Jadi di sini kalau dapat saya sampaikan, ini adalah analisis kebutuhan sekolah yang ada di tempat saya. 40% siswa dari pedesaan, 40% siswa dari pertambakan, dan 20% siswa dari perkotaan. Jadi di sini pun kami tidak ada jurusan peternakan atau pertambakan. Kenapa? Karena mungkin saja waktu awalnya dulu analisisnya tidak dibuat dan hanya mengikuti tren. Jadi karena kita SMK ini sedikit, kalau di desa ada, sedangkan banyak juga dipertambahkan, jadi ini nanti menjadi bahan acuan saya untuk menyampaikan ini loh anak kita yang ada di tempat kita, kenapa kita harus membuat jurusan ini. Tapi kebetulan kami kalau untuk TKJ Bu, karena jaraknya dekat ke Medan, hanya sekitar 45 menit, banyak anak-anak kita yang PKL-nya di Medan. Yang kedua, guru dan tenaga kependidikan. Ini juga dianalisis. Apakah guru yang kompetennya ada di jurusan itu sudah cukup untuk membuka jurusannya? Kalau tidak, bagaimana kita melaksanakannya? Yaitu dengan guru honorer. Saya rasa itu. Ada lagi ingin tambahan? Kalau tidak ada, kita lihat sarana dan prasarana. Apa yang ingin disampaikan Ibu mau sampaikan? Ibu Nida? Tidak Pak, cukup maksud saya tadi. Untuk sarana dan prasarana. Untuk sarana dan prasarana, kita bisa lihat lingkungan bersih, aman, bangunan permanen, juga yang ada di sekolah kita. Setelah itu baru kita membuat adalah visi. Visi inilah harapan ke depan. Harapan ke depan, ini saya ambil visi dari sekolah kita. Harapan ke depan yang kita sampai. Mewujudkan SMK yang unggul dan bermartabat. Baru di situ ada misi-misinya, terwujudnya. Misi ini kan harus kata kerja, terwujudnya struktur organisasi, dan seterusnya. Baru kita masuk ke tujuan. Tujuan di tempat kami dibagi dua ya, ada tujuan umum dan ada tujuan khusus.
Dan akhir dari semua tujuan ini, akhir dari kita membuat kurikulum operasional sekolah adalah membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Itu yang akan kita bentuk. Setelah kita membuat analisis, maka nanti setelah itu baru kita bisa menyusun rencana pembelajaran. Setelah menyusun rencana pembelajaran, baru kita bisa merancang pendampingan evaluasi, juga kita dapat membuat evaluasi jangka pendek. Evaluasi jangka pendek itu berupa tujuan-tujuan umum dan tujuan khusus. Dan evaluasi jangka panjang itu adalah visi dan misi. Ada lagi yang ada lagi yang ibu-ibu mau tanyakan sebelum kita akhiri session ini? Ada, Bu? Oke, kalau memang sudah paham, saya ambil kesimpulan. Oh, Ibu, silakan, Bu. Udah pas, Pak. Kan ini masih seperti kurikulum yang kemarin juga kan, Pak? Iya, betul. Bedanya kita biasanya tidak dilibatkan dalam penyusunan kurikulum operasional sekolahnya ya. Iya. Saya simpulkan dari pembelajaran kita, atau ibu-ibu ada yang mau menyimpulkan? Kalau bisa ya Pak, nanti dicek lagi ya Pak ya. Jadi sebelum membuat rencana pembelajarannya, kita terlebih dahulu secara luas ya Pak ya, sekolah dulu kita analisis. Nah baru kita masuk ke topik yang lebih rendah lagi gitu mungkin ya Pak ya, lebih dalam lagi masuk ke dalam pembahasan pembelajaran ya Pak ya. Iya betul Bu. Gimana Pak? Iya ya pas itu. Jadi kita harus menganalisis dulu yang pertama. Konteks dari karakteristik satuan pendidikan kita. Setelah itu kita dapat merumuskan visi misi, baru kita dapat menentukan program pembelajaran dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan kita. Ada lagi ibu-ibu ingin menyampaikan? Nah, kalau tidak ada, bisa kita simpulkan juga dari pernyataan dari Ibu bahwa karakteristik untuk menentukan visi, misi, tujuan itu sebelum pengembangan KU. Jadi sebelum kita membuat kurikulum operasional sekolah, kita harus menganalisis karakteristik lingkungan belajar. Prinsipnya yang pertama melibatkan warga sekolah, data dari kondisi situasi sekolah, alokasi waktu untuk mendokumentasikan, dan informasi yang relevan. Baru misi dan visi ini adalah gambaran masa depan sekolah yang kita capai, itu adalah visi. Bagaimana cara mencapainya, itu adalah misi dengan tujuan-tujuan pembelajaran. Kalau semua sudah paham, maka bisa kita tutup untuk session kita hari ini. Sebelum menutupnya, saya minta kepada Ibu Miske untuk membawakan doanya supaya pelajaran kita dapat bermanfaat. Ya, terima kasih. Baiklah, sebelum kita menutup sesi kita hari ini, mari kita mohon tuntunan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengakhiri sesi kita hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Ibu. Untuk kedepannya kita akan masuk kepada sesi menentukan program pembelajaran. Jadi kita tutup sekian. Pada saat ini saya sudahi dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, terima kasih.